Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita angkat dulu kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk hadiran, silahkan kalian tulis hadir pada kolom komentar ya. Ibu harapkan walaupun kalian semua belajar di rumah masing-masing, tetap semangat, dan ibu harapkan juga kalian bisa mengikuti pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir dan juga bisa memahami apa yang disampaikan oleh ibu ya. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, yaitu pengalaman keluarga. Nah, kalian semua pasti mempunyai pengalaman kan? Baik itu pengalaman yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan pengalaman yang lainnya juga. Nah, pada tema 5 ini, yaitu tema pengalaman itu, yang akan dibahas yaitu pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau disingkat PPKN. Yang akan dibahas yaitu mengenai lambang negara Indonesia dan sila-sila Pancasila. Pembahasan yang pertama yaitu lambang negara Indonesia. Ada yang tahu apa sih lambang negara Indonesia itu? Baik, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Apakah kalian pernah melihat burung Garuda? Baik, kalian bisa lihat pada gambar berikut, yaitu gambar burung Garuda. Nah, kalian bisa perhatikan baik-baik ya. Ada burung Garuda ini mempunyai arti yang sangat luar biasa. Kalian bisa lihat pada sayapnya itu ada 17 helai bulu pada masing-masing sayapnya. Itu melambangkan bahwa pada tanggal 17 lah hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada ekornya itu ada 8 helai bulu, yaitu melambangkan bahwa pada bulan 8 atau bulan Agustus diperingatinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada bawah perisai atau pada pangkal ekornya itu ada 19 helai bulu, dan pada lehernya yaitu ada 45 helai bulu. Kemudian digabungkan 19 dan 45 yaitu melambangkan bahwa tahun diperingatinya hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi bahwa dari burung Garuda tersebut itu melambangkan bahwa pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945 itu diperingatinya hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian sudah bisa memahami dari lambang negara Indonesia itu sendiri? Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai sila-sila Pancasila. Nah, ada yang tahu ada berapa sih sila-sila pada Pancasila itu sendiri? Baik, sebelumnya Pancasila itu adalah menjadi dasar negara Indonesia itu sendiri. Kemudian yang mempunyai arti Pancasila. Panca yaitu yang mempunyai arti
5 sila. Nah, apa saja sih dari kelima sila tersebut? Yang pertama yaitu sila ke-1 yang dilambangkan dengan gambar bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Baik, bisa diulang ya. Kalian bisa ikuti. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mempunyai arti dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bahwa warga negara Indonesia itu mempunyai kepercayaan dan ketakwaannya masing-masing. Nah, walaupun mempunyai kepercayaan dan ketakwaannya masing-masing, tapi kita harus saling menghormati atas kepercayaan dan ketakwaannya yang berbeda-beda itu. Kemudian kita juga harus saling menghargai walaupun berbeda antara kepercayaan dan ketakwaan, begitupun agama yang dianut oleh warga negara Indonesia itu sendiri. Ya, yaitu sila yang kedua. Nah, sila yang kedua ini dilambangkan dengan gambar rantai. Nah, kalian bisa lihat ya. Sila yang kedua yaitu dilambangkan dengan gambar rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa diulang ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu bunyi dari sila yang kedua. Dari sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai arti bahwa kita itu harus mengakui dan memperlakukan manusia itu sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian harus mengakui persamaan antara hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, keturunan, kemudian jenis kelamin, dan warna kulit, begitupun yang lainnya. Selain itu juga harus saling menghormati dan tenggang rasa terhadap manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dan juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, sila yang ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu yang mempunyai arti bahwa kita itu harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara, yaitu sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian sanggup dan rela berkorban terhadap bangsa dan negara. Kemudian harus mempunyai rasa cinta terhadap negara. Kemudian mampu memelihara keselamatan dunia berdasarkan kemerdekaan. Kemudian perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian kita juga harus mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, sila yang keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng, bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ulang ya, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, dari bunyi sila yang keempat itu mempunyai arti bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian harus bermusyawarah juga untuk mencapai mufakat. Sila yang terakhir atau sila yang kelima yaitu dilambangkan
dipahami dari pembahasan lambang negara Indonesia dan sila-sila Pancasila? Nah, baik. Setelah kalian pahami dari pembahasan tersebut, nah, ini ada teks Pancasila. Silahkan kalian tulis pada buku tulis kalian. Nah, setelah itu, sebelum ditulis, mari kita baca sama-sama yuk. Bunyi dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kalian tulis bunyi Pancasila tersebut, jangan lupa hafalkan, oke? Nah, setelah dihafalkan, Ibu harapkan dari sila 1 sampai ke-5 tersebut kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, setelah kalian mengetahui kemudian memahami dari sila ke-1 sampai sila ke-5 untuk dengan simbol-simbolnya, untuk lebih hafal lagi di sini Ibu punya tepuk simbol Pancasila. Bisa diikuti ya. Tepuk simbol Pancasila. 1. Bintang. 2. Rantai. 3. Pohon beringin. 4. Kepala banteng. 5. Faridan kapas. Yes, yes, yes. Nah, itu tepuk simbol Pancasila. Bisa diulangi ya. Kalian bisa ikuti. Tepuk simbol Pancasila. 1. Bintang. 2. Rantai. 3. Pohon beringin. 4. Kepala banteng. 5. Faridan kapas. Yes, yes, yes. Nah, bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Ibu? Itu tadi mengenai pembahasan lambang negara Indonesia dan sila-sila Pancasila. Nah, bahwa lambang negara Indonesia itu yaitu dilambangkan dengan burung Garuda. Kemudian sila-sila Pancasila itu mempunyai 5 sila. Itu simbol yang pertama dilambangkan oleh gambar bintang. Yang kedua, sila yang kedua digambarkan oleh rantai. Sila yang ketiga yaitu dilambangkan oleh pohon beringin, dan sila yang keempat yaitu dilambangkan oleh kepala banteng. Dan yang terakhir, sila yang kelima yaitu dilambangkan oleh padi dan kapas. Nah, setelah kalian memahaminya, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, di sini Ibu mempunyai tugas untuk kalian semua. Tugas ini susunlah dari sila ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 menjadi sebuah kalimat ya. Nah, setelah selesai, silakan kalian kumpulkan pada WhatsApp, grup WhatsApp ya. Nah, itu mengenai pembahasan lambang negara Indonesia dan sila-sila Pancasila. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian harus tetap semangat belajar, dan barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.